Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul alim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan keimanan dan dengan keislaman kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini, ke Masjid Al-Arqam yang sangat mulia. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Nabi yang senantiasa kita contoh kehidupannya, yang seharusnya kita idolakan, dan yang seharusnya tentu saja dalam seluruh aktivitas kita harus kembali kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sami sehat sedanten. Tidak ikut jalan santai menika dalam rangka 17-an Agustus. Atau sudah kemarin Ibu-ibu? Sudah nggih, alhamdulillah. Karena sesungguhnya kalau kita ingin bahagia itu sangat sederhana. Apapun ketika kita syukuri pasti akan membahagiakan. Maka jangan lupa bahagia. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini temanya yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Namanya meningkatkan. Kalau meningkat itu berarti dari yang rendah menuju yang tinggi. Dari yang buruk menuju yang baik. Dari yang baik menuju yang lebih baik. Dari yang lebih baik menuju kepada yang paling baik. Kemudian kualitas. Kualitas ini napa nggih Ibu-ibu nggih? Kualitas, jaminan mutu. Atau biasa kalau anak-anak sekarang biasanya mengatakan ori, ngoten nggih Ibu nggih. Wah, iki ori, HP ini ori. Nah, itu kualitas. Kalau soal kendaraan biasanya yang berkualitas tanpa meremehkan yang lain, dan ini bukan iklan nggih Ibu Bapak-bapak nggih. Kalau roda 2 biasanya mereknya Honda. Sehingga bapak-bapak kalau ke Masjid Al-Arqam, Bu iki arep anggo mobil opo anggo Honda. Ngoten nggih Ibu nggih. Nganggo Honda wae, Pak. Lah mereknya nopo? Yamaha. Niku nggih. Jadi saking berkualitasnya Honda sampai merek Yamaha pun disebut Honda. Ora kolo-kolo anggo Honda sing mereknya Vespa. Lah inilah jamaah rahimakumullah, artinya kalau ingin motor yang berkualitas, contohnya nggih contohnya itu ya Honda. Apalagi sekarang ada komunitas CB berapa Bapak-bapak ya? CB 300 nopo CB 100 nggih. Tasih gaden apa mboten Bapak-bapak?
Maka ada anak muda yang mengatakan Honda CB tiada matinya. Jamaah rahimakumullah, dasar yang ingin kita sampaikan dalam meningkatkan ibadah tentu saja yang paling umum menika nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibadah mahdhah, sholat 5 waktu, haji, zakat, berkurban, dan lain sebagainya, sampai ibadah amah, mengabdi pada keluarga, pada suami, istri, sampai umpamanya ibadah amah. Kemarin kita memperingati 17 Agustus. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika memperingati 17 Agustus, itu dalam rangka ibadah atau hanya pantes-pantes sih mawon ibu. Iki wong agi rame-rame nih, agi mangsane, maka kemudian apa? Mari kita pantes-pantesnya ikut juga meramaikan perayaan 17 Agustus. Itu yang pertama mendengar. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadis Rasulullah menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairan min amsih fahuwa robih." Barang siapa yang hari ini atau barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik dari hari kemarin, maka beruntunglah dia. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ketika hari ini lebih baik, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya itu sama dengan kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari-harinya lebih buruk dari kemarin, maka segeralah kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, semangat kita atau keinginan kita harus senantiasa meningkatkan diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Ibu-ibu jangan senang bernostalgia dengan mendendangkan satu lagu. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai saat ini. Ngoten nggih ibu-ibu nggih? Cok nyanyi ngoten apa mboten ibu-ibu? Nah, itu merupakan satu hal yang merugikan. Ini tentang kualitas. Jadi harus semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Karena secara fisik, kalau secara fisik kira-kira bisa ditingkatkan apa mboten bapak-bapak? Tidak mungkin nggih. Karena fisik Allah telah menyampaikan, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Wa ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Dan setelah lemah kemudian dijadikan oleh Allah menjadi kuat. Wa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaiban. Dan setelah kuat maka kemudian akan dijadikan oleh Allah lemah kembali. Du'fan. Tapi lemah yang kedua sudah berbeda dengan lemah yang pertama. Kalau lemah yang pertama itu hanya du'fin. Ja'ala Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Hanya lemah. Kalau lemah yang kedua, du'fan wa syaiban. Syaiban itu apa ibu-ibu?
Halo ibu-ibu, wonten ibu-ibu mboten niki. Syaiban niku napa? Uban. Jadi lemah yang pertama hanya keadaan lemah, lemah yang kedua itu lemahnya sudah beriring atau sudah diiringi dengan uban. Artinya bahwa lemah yang pertama berbeda dengan lemah yang kedua. Dan manusia siapapun orangnya pasti akan mengalami itu semuanya. Lemah dan yang bertambah lemah. Meskipun olahraga setiap hari ini bapak-bapak ibu-ibu, nutrisinya 4 sehat 5 sempurna, tetapi pasti akan kembali kepada yang lemah. Maka yang fisiknya menjadi lemah, yang tidak boleh lemah adalah rohani kita. Rohani kita harus semakin kuat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fisiknya menurun, fisiknya lemah, tetapi rohaninya harus semakin kuat, harus semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita ingin meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Tentu saja kita harus semakin hari meningkat. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang harus kita jadikan idola? Atau siapa orang yang paling bertakwa kemudian kita harus mencontoh dan menirunya? Maka jawabannya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh-contoh yang baik. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas, kita ingin semakin bertakwa, kita ingin semakin beriman, dari hari ke hari kita ingin semakin baik, tiada contoh yang lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, atau siapa yang menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh yang baik? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh pasti dia adalah orang yang hanya ingin apapun hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas. Kemudian yang kedua, dan dia ingin hanya akhirat saja. Serta zikir mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Artinya kalau kita balik, orang yang hanya ingin Allah, orang yang hanya mementingkan akhirat, dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak, pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai contoh, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya. Kenapa Rasulullah menjadi contoh bagi kita? Hina wasofallahu ta'ala nabiyahul karim. Ketika Allah memberikan sifat-sifat kepada Nabi yang mulia, lam yasifhu bihasabihi. Allah tidak memberi sifat dengan asal usulnya. Au nasabihi, atau dengan keturunannya. Au malihi, atau tidak pula Allah memberikan gambaran Nabi Muhammad dengan hartanya. Au syaklihi, atau bentuk rupa dan tubuhnya. Ma'annahu ajmalal bashar. Padahal Rasulullah adalah seindah-indah manusia. Atau Rasulullah adalah sebagus-bagus manusia. Biasanya kalau Nabi yang terkenal, yang paling ganteng sinten ibu-ibu? Nabi Yusuf, gimana?
Kenapa? Karena dalam cerita Nabi Yusuf itu sampai membuat terlena para wanita-wanita terhormat dan cantik menika nggih. Saking gantengnya diberi pisau oleh Zulaiha, para wanita-wanita yang suka gosip menika nggih Ibu nggih, yang suka bergosip nggih. Kemudian diberi pepaya yang sudah mateng sekali. Pisaunya tajam, pepayanya kematangan. Nah, menika nggih. Lewatlah Nabi Yusuf. Kemudian apa? Mahadza malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Itu kata mereka-mereka sehingga terkenal dengan kegantengannya itu Nabi Yusuf. Maka biasanya orang-orang yang bernama Yusuf biasanya ganteng, Ibu nggih. Leres Ibu. Coba siapa yang suaminya Nabi Yusuf, suaminya namanya Yusuf, pasti ganteng itu biasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang pasangan muda itu kalau ingin supaya anaknya ganteng, maka membacanya surat Yusuf. Kalau ingin punya keturunan wanita karena putranya putra semua, nggih. Terus ingin suatu hari ingin putranya atau keturunannya putri, maka bacalah surat Maryam atau An-Nisa menika nggih. Wallahu alam. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan sifat kepada Nabi Muhammad bukan kebagusannya, bukan hartanya, bukan keturunannya. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang pribadi dengan akhlak yang sangat agung. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sebetulnya juga ganteng ya Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Jadi bukan hanya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena di situ juga ditulis dalam hadis niku. Bukan dengan bukan dengan wajah dan rupanya, meskipun beliau adalah ajmalul basar, sebagus-bagus manusia. Tetapi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad tentu saja menjadi contoh yang baik. Terus bagaimana supaya kita atau teknisnya menika nggih? Bagaimana supaya kita meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas kita? Pertanyaannya itu. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Yang pertama, muraqabah. Muraqabatullah. Apa artinya muraqabah, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Malaikat rokib. Nah, malaikat rokib niku sinten malaikat rokib nih. Rokib atid. Rokib itu orang malaikat yang senantiasa bersama manusia mengawasi gerak-gerik manusia. Muraqabah, muraqabatullah. Berarti senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Senantiasa kita bersama Allah. Apapun gerak-gerik kita, kita merasa senantiasa diawasi. Itu namanya muraqabah. Niki gambar napa Ibu-ibu? Napa? CCTV. CCTV niku singkatane napa nggih? CCTV. Wonten sing ngertos? CC, CC, TV. Nek TV napa Ibu-ibu? CCTV niku TV, CC, C sing pertama niku sirkuit. Nah, kalau wingi pun pados niku ning kelalen niki. Sistem sirkuit televisi. Artosipun TV sing saged mengawasi, senantiasa diawasi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak memasuki satu gedung atau fasilitas umum, perbankan, perkantoran, lembaga pendidikan, terus kemudian ada tulisan, fasilitas ini atau gedung ini dilengkapi fasilitas CCTV. Kira-kira bapak-bapak akan berhati-hati, ngati-hati ono CCTV.
atau tidak berani berbuat yang tidak baik nggih Bapak-bapak nggih. Atau ibu-ibu malah selfie ibu-ibu. Ono CCTV nggih. Ayo kita selfie sedang di syuting ngoten nggih. Pernah nggih ada seseorang itu beberapa saat yang lalu kan ada tilang secara online nggih. Tilang kemudian kalau ada pelanggaran polisi langsung memutu itu. Ada ibu-ibu ketika bapaknya melanggar, ibu-ibu ini dibonceng oleh suaminya, difoto oleh Pak polisi, senengen nggih mboten. Pak, aku difoto polisi ya. Oh, difoto karena melanggar malah senengan menika nggih jamaah rahimakumullah. CCTV. Jadi dimanapun ketika ada CCTV, kita pasti akan sangat berhati-hati. Tidak berani berbuat macam-macam. Terus pertanyaan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, di masjid kadang-kadang ada CCTV nggih. Di Al-Arqam wonten CCTV mboten niki? Pertanyaannya ibu-ibu bapak-bapak. Jawab dengan hati nurani. Janjane masjid perlu CCTV napa mboten? Halo bapak-bapak, masjid janjanipun perlu CCTV napa mboten? Saya tidak dalam rangka berbicara hukum atau berbicara apa. Sebetulnya yang namanya masjid perlu CCTV mboten? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena orang yang datang ke masjid itu sudah harus pasti keimanannya berkualitas. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang datang atau meramaikan masjid itu pasti terjamin kualitas imannya. Dia pasti orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rasulullah menegaskan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashidu alaihim bil iman." Wahai umatku, kalau kalian melihat seseorang yang meramaikan masjid, jadilah saksi kalian atas keimanannya. Jadi pertanyaan berikutnya, kenapa di masjid ada CCTV? Gimana ibu-ibu? Sebetulnya ini rahasia, nggih ibu-ibu nggih rahasia. Janjane kula lan para rawuh secara hati nurani kan izin nggih mboten dengan umat agama lain. Kenapa? Kadang-kadang di masjid juga kehilangan sandal. Nggih mboten. Kadang-kadang di masjid juga kehilangan kotak amal. Onten niku kotak amal terbuat dari baja, kemudian kuncinya besar, dirantai lagi ngoten. Itu pun masih hilang kadang-kadang. Tapi niki mboten teng riki nggih, teng Amerika rika niku. Sanes teng Amerika. Maka jamaah rahimakumullah, beruntunglah orang yang datang ke masjid karena keimanan. Jadi, ini gambar CCTV. Kalau kita ada peringatan, ada dilengkapi fasilitas CCTV, sungguh kita akan sangat berhati-hati. Padahal sesungguhnya Allah memiliki CCTV yang sangat hebat. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 255 yang terkenal dengan surat nopo dengan ayat nopo Bapak-bapak? Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah Allah. La ilaha illa, yang tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha menjaga. Jadi Allah tidak hanya hidup tetapi juga maha menjaga. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang tidak pernah merasa ngantuk apalagi tidur.
Kalau manusia kan ada ngantuknya nggih, Ibu nggih. Kadang-kadang ngantuk. Ngaji mawon kadang-kadang ngantuk nih. Pertama mondak mantuk, nggih mboten. Oh, nggih, nggih. Terus yang kedua deklak, dekluk. Oh, jebule ngantuk, nggih mboten. Wala naum apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak punya rumah nomor badan. Masya Allah, Pak Yuli ngenyek temen, takon umah gimana? Bapak-bapak punya pasangan hidup, punya istri, ibu punya suami, punya keturunan, punya harta, punya apapun. Yang ingin kami sampaikan, apapun yang menjadi milik kita, baik rumah, kendaraan, pasangan hidup, keturunan, atau apapun yang menjadi milik kita, kita pasti akan kita jaga. Kalau kita menjadi pribadi yang amanah atau bertanggung jawab. Rumahnya ibu-ibu cok disaponi napa mboten? Cok dipel napa mboten? Cok dicet, dilihat, disawang, Masya Allah, rumah indah sekali, bersih, teratur, rapi. Itu artinya milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pemilik, tetapi juga pencipta. Maka jangan takut, Allah pasti akan menjaga kita. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bandingkan. Ada yang menjadi milik kita, yang pertama karena pemberian, yang kedua karena hasil jerih payah. Peras keringat, banting tulang, siang malam jarang pulang. Sampai seperti Bang Toyib. Yang pertama harta pemberian, yang kedua harta jerih payah kita. Mana yang lebih puas untuk kita bapak-bapak ibu-ibu? Pasti atas hasil jerih payah. Itu baru jerih payah saja. Apalagi ciptaan. Maka jamaah rahimakumullah, jangan khawatir, don't worry, be happy. Allah senantiasa menjaga kita. Kenapa? Karena kita milik Allah dan kita adalah ciptaan Allah. Maka pernah ada satu quotes. Quotes ini apa ibu-ibu? Kalimat indah menika nggih. Yang bahasa Arab terjemahanipun ngoten. Anda naik pesawat dengan tenang tanpa tahu siapa pilotnya. Anda naik kapal dengan penuh kebahagiaan tanpa tahu siapa nahkodanya. Anda naik kereta tanpa tahu siapa masinisnya. Dan Anda naik mobil atau bis dengan penuh tenang tanpa tahu siapa drivernya. Maka kenapa hidup Anda tidak tenang? Padahal sudah tahu siapa pemegang kehidupannya. Maka jamaah rahimakumullah, ibu-ibu pernah nggih naik pesawat nggih? Tenang napa mboten ibu-ibu? Tenang mawon. Kenalan kalih pilote mboten? Nyong arep kenalan dhisik pilote duwe SIM apa ora ngoten nggih. Ndak perlu itu. Tenang-tenang saja itu padahal tidak tahu siapa pilotnya. Demikian pula ketika kita naik kapal, kita naik kereta ataupun naik bis. Tidak perlu kemudian ngecek. Iki bisa driverin duwe SIM A, dua apa SIM B. Napa-napa niku mboten. Maka jamaah rahimakumullah, tenanglah dalam kehidupan kita. Kenapa? Hidup kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biidznih. Siapa yang akan memberi syafaat kepada kita kecuali atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang maha mengetahui baik yang di hadapan kita atau yang di belakang kita. Artinya baik yang dilahirkan atau yang dibatin. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur.
engkau ungkapkan atau sembunyikan, engkau ucapkan atau engkau batin saja, Allah Maha mengetahui apapun yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak sek batin apa mboten bapak-bapak? Ibu-ibu sek batin apa mboten? Sek batin kula napa mboten? Iki ustad engko mesti ngajine ketelat. Ngoten napa mboten Ibu? Allah Maha tahu. Kula sek batin napa mboten kinten-kinten Ibu? Kae sing lungguhe ning pojok cok ngantukan umpamane nggih yang di pojok jangan tersinggung. Ini hanya contoh. Lah, ini jamaah rahimakumullah Allah Maha tahu. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimasa. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi tanpa pengetahuan atau tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kekuasaan Allah, kursi artinya kekuasaan. Bukan kursi artinya Allah duduk di singgasana menika nggih. Maka kalau ada istilah sebentar lagi Pak Prabowo duduk di kursi kepresidenan. Nah, itu artinya kekuasaan presiden menika. Lah kekuasaan Allah luasnya meliputi langit dan bumi, Masya Allah. Langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah merasa capek. Allah tidak pernah merasa lelah. Untuk apa? Untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Wahuwal aliyul azim. Dan dialah Allah yang maha agung dan maha tinggi. Jamaah rahimakumullah, ini terjemahannya. Ayat kursi sampun apal ibu-ibu, bapak-bapak? Dipun waos kapan niku? Setelah sholat, nek sekwedos ngimoten lewat kuburan, terus di rumah sedang takut, bapak sedang rapat, pergi jam 12 belum pulang, di dapur kok kayaknya ono sing slirak-slirik, padahal tikus ngimoten, wacake ayat kursi. Oh, tikus malah tertawa ngimoten ibu-ibu. Wah, aku dudu setan kok wacake ayat kursi. Lah niki jamaah rahimakumullah nggih, mau tidur, mau bepergian, kemudian setelah sholat. Ini ketika kita atau keutamaan membaca ayat kursi. Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan maha menjaga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Samawati wal ard. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini gambar napa nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih? Tata surya. Niku sing abang niku gambar matahari napa gambar bumi niku? Gambar matahari nggih mboten. Terus bumi nomor pinten niku ibu-ibu bapak-bapak? Bumi itu nomor 3. Matahari pertama, wah saya sudah lupa nih. Yang saya ingat matahari, masih ingat ibu-ibu pelajaran IPA? Wah, terus ada bumi, bumi menikah ini bumi. Terus ini yang ada cincinnya nopo bapak-bapak? Jupiter. Yang ingin saya sampaikan, bumi lebih besar dari matahari, nopo matahari lebih besar dari bumi, bapak-bapak ibu-ibu? Matahari lebih besar dari bumi. Artinya bumi bukan yang paling besar. Jamaah rahimakumullah, kalau bumi bukan yang paling besar, terus kita kira-kira di mana menikah, bapak-bapak ibu-ibu? Dibanding dengan matahari. Matahari bumi. Masya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita bagian dari alam semesta dan bumi, coba lihat dibanding dengan matahari seperti bandingannya bola basket dibanding dengan dir. Jadi bola basket dibanding dengan dir itu. Itu baru matahari dengan bumi.
Terus kalau kita dibanding dengan bumi kira-kira berapa ini ku bapak-bapak ibu-ibu? Kita dibanding dengan bumi niku Masya Allah. Wong kadang-kadang kita dilihat dari Gunung Sindoro mawon pun boten katon ki mboten. Anak-anak di sekolah itu kadang-kadang menghina saya itu, ngenyek saya itu. Wah, Pak Yuli yakin ganteng banget. Wah, saya sudah bangga ibu-ibu. Ning nek dipesane saking Gunung Sindoro. Mungkin artinya apa? Enggak kelihatan gitu mboten bapak-bapak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau dilihat dari Gunung Sindoro kelihatan apa mboten? Mboten. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kita kalau tidak berserah diri kepada Allah, kemudian selanjutnya menikah. Ini kan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Halo? Alam semesta atau galaksi itu. Jadi kita itu bagian dari alam semesta, kita itu lebih kecil dari bumi, lebih kecil dari matahari. Matahari kalau dibanding dengan bumi itu seperti bola basket dibanding dengan kelereng. Dan kita di dalam kelereng itu, dan kita bagian dari bumi, serta kalau kita dibanding dengan bumi, Masya Allah. Kemudian kita ternyata bagian dari tata surya. Dan pertanyaan berikutnya, kita senantiasa sedang berkeliling kemana-mana. Batasan dari alam semesta niku napa bapak-bapak ibu-ibu? Wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu meskipun tidak piknik kemana-mana sebetulnya sudah berkeliling terus. Gimana? Kita itu tidak berhenti terus kemana-mana senantiasa berkeliling dunia. Bukan hanya keliling kota, keliling pulau, antar negara, tetapi keliling dunia. Kenapa? Karena kita sedang berkeliling di alam semesta ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka jamaah rahimakumullah ada satu hadis. Layat khulal jannah. Layat khulal jannah al-kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan. Kenapa? Kita sangat kecil sekali sebetulnya, nggih, kalau dibanding dengan alam semesta. Jamaah rahimakumullah, matahari. Matahari itu titik leleh. Ini ingin membandingkan panasnya matahari menika, nggih. Titik leleh kata seorang ahli yang namanya Cross. Besi murni meleleh pada 1510 derajat. Baja meleleh pada 1370 derajat. Itu kalau kita ingin melelehkan besi atau melelehkan baja. Bapak-bapak sampun nate melelehkan besi napa dereng? Saya pernah itu masak air gosong ibu-ibu. Ibu-ibu coba masak air gosong. Kalau masak air gosong sampai airnya habis, akhirnya ceretnya hampir meleleh. Kenapa? Karena airnya sudah habis. Nah, secara umum yang namanya lava, gunung gunung apa? Gunung Merapi itu baru lavanya itu 700 sampai 1300 derajat Celcius. Maka kadang-kadang meskipun dilewati oleh lava, ada beberapa besi yang tidak meleleh. Lah, jamaah rahimakumullah. Ini panasnya matahari. Oh, kok tidak ada nih. Matahari berapa panasnya Bapak-bapak Ibu-ibu? Matahari panasnya baru yang permukaannya saja. Kalau ibarat bumi ada atmosfernya, maka matahari pun ada atmosfernya, yaitu 3.500 derajat Celcius. 3.500 derajat Celcius. Belum yang di inti atau yang di dalamnya matahari. Yang inti matahari berapa ibu-ibu jamaah rahimakumullah?
sampai 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Masya Allah. Maka beberapa saat yang lalu bumi baru mendekat sedikit saja ke matahari sudah sangat panas sekali. Maka kalau kita tidak senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang sangat sombong terhadap diri kita. Ini perbandingan yang lain, nggih. Matahari dan bumi. Jamaah rahimakumullah, itu inti dari ayat kursi. Yang pertama, dibaca ketika keluar dari rumah. Tadi ketika keluar dari rumah baca ayat kursi napa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Belum, mboten napa-napa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ketika masuk ke dalam rumah, maka akan dihilangkan dari kemiskinan. Kita akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca setelah berwudu, derajat akan dinaikkan. Baca pada saat hendak tidur, malaikat akan senantiasa menjaga. Baca setelah sholat, maka jarak antara kita dan surga hanya kematian. Artinya apa? Ketika setelah sholat, ba'da sholat kita membaca, maka apapun yang kita kerjakan akan bernilai surga. Maksudnya menikah. Jadi apapun yang kita kerjakan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, nilainya surga. Dari ibadah-ibadah mahdhoh ataupun amah, nilainya surga. Ini yang kedua, nggih. Yang pertama nopo wau Bapak-bapak Ibu-ibu? Untuk meningkatkan kualitas ibadah yang pertama muqarabah atau muraqabah. Muraqabah. Antara muraqabah dengan muqarabah itu hanya membolak-balik huruf saja. Hati-hati menika nggih. Muraqabah merasa diawasi, muqarabah senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan begini. Lor ril kidul sepur. Cobi dipun waos ping 5 mawon. Lor ril kidul sepur, roll ril lah roll ril gimana itu yang namanya tajwidnya itu ya takak. Ya takak niku grodal gradul gitu. Karena sulit untuk mengucapkan. Lah yang kedua muqarabah. Apa itu muqarabah? Senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasyaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadukum minkum bi amalih. La yanju ahadum minkum bi amalih. Qalu ya Rasulullah wala anta. Qala wala ana. Illa ayya ghammiyadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, para sahabat bersedih, menangis, mencucurkan air mata. Kenapa? Saya ambil yang tengahnya saja dulu nggih. La yanju ahadukum minkum bi amalih. Tidak akan menyelamatkan amal-amal kalian menuju ke surga. Tidak akan memasukkan amal-amal kalian ke surga. Jamaah rahimakumullah, bayangkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang setelah kita dapat literasi bahwa beliau-beliau itu dijamin masuk surga,
Tapi Rasulullah pernah menyampaikan, kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian. Maka mereka bersedih. Kemudian mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana. Illa kecuali ayyaghammiyadani Allah. Kecuali Allah telah memberikan rahman dan rahimnya kepadaku. Ini artinya jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini bukan kemudian kita ambil yang tengah-tengah penggalannya saja. Karena ada seorang ulama besar yang tidak perlu saya sebutkan bahwa beliau mengatakan Rasulullah belum dijamin masuk surga. Dia tidak membaca yang terakhir ini. Kecuali Allah telah memberikan rahman dan rahimku. Artinya apa? Artinya kalau kita pahami secara menyeluruh, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Qoribu atau qoribu. Mendekatlah kepada Allah. Wasyaddidu. Dan dalam mendekat kepada Allah itu dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh keseriusan. Berjihad di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah itu bukan kemudian hanya mengandalkan amal ibadah. Kalau hanya mengandalkan amal ibadah saja, amal ibadah kita belum cukup. Amal ibadah kita masih kurang. Kalau dibanding dengan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, nikmat Allah tiada henti. Ibadah kadang-kadang berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, sek berzikir kali Gusti Allah napa mboten? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, kadang-kadang kita sedang ngaji saja, ingatan kita kemana-mana. Jangankan ngaji, sholat saja kan ngoten nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Sholat takbir Allahu Akbar. Oh lebar iki jakilun. Jalan pagi alun-alun. Takbir Allahu Akbar. Lebar iki pasar pagi. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Itu ketika kita sholat. Padahal sholat 5 waktu kalau kita hitung rata-rata 10 sampai 15 menit itu hanya 1 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi malam sare napa mboten? Sare, alhamdulillah. Ketika kita tidur ingat kepada Allah atau tidak? Tidak, nggih mboten. Ingatnya ketika awal tidur sama akhir dari tidur. Kita tidur 7 jam, 8 jam, ada yang 9 jam. Lupa, lalai, tidak ingat kepada Allah. Tapi Allah senantiasa ingat kepada kita. Artinya kita jangan hanya mengandalkan ibadah. Ibadah masih kurang. Kenapa? Nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tiada mungkin kalian bisa menghitungnya. Sementara ibadah kita kan masih bisa kita hitung. Artinya hadis ini setelah kita beribadah dengan kesungguhan, kemudian kita meminta berdoa kepada Allah dengan rahman dan rahimnya supaya amal ibadah kita diterima. Yang terakhir yaitu berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Itu muqarabah. Ini sudah sampai jam 7. Biasanya pun ngantos jam 8 apa jam 9 ibu-ibu? Jam 9 nggih? Alhamdulillah. Berarti masih lama ini. Ibu-ibu nggih ibu kalih gregetan niku. Nggih, ngoten nggih ibu-ibu nggih. Terakhir niki. Terakhir saja nggih. Terakhir kita berdoa. Sebetulnya banyak sekali menika. Ad-doa silahul mukminin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa ini bukan hanya doa anak-anak. Karena doa ini diajarkan oleh Rasulullah dari hadis yang sahih. Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berilah rizki untuk bisa mengikutinya. Jamaah rahimakumullah, rizki yang selama ini kita pahami sebatas harta, sebatas materi, ternyata ada rizki yang lebih bagus, lebih indah, dan lebih maksimal, yaitu rizki mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan berilah kami petunjuk atau berilah tahu kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah rizki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Maka ada ulama yang mengatakan al-mal adnad darajatur rizq. Harta, materi, itu rizki yang paling rendah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, padahal bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendapatkan rizki, mendapatkan harta, mendapatkan warisan 10 hektar, sujud syukur, mboten? Masa sujud syukur nih. Tapi pernahkah kita sujud syukur ketika bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, sholat jamaah, sholat 5 waktu, zakat terlaksana, infak terlaksana, haji, umroh, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Wal afiyah a'la darajatur rizq. Dan sehat wal afiat itu lebih tinggi daripada harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, milih yang mana? Uangnya banyak tapi sakit, atau sehat meskipun uangnya sedikit? Halo ibu-ibu. Uang banyak tapi ini urusan pilihan ibu-ibu, enggak ada duanya nih. Lah, sehat itu lebih tinggi daripada harta. Maka harta paling rendah, terus yang lebih tinggi adalah sehat. Nah, yang lebih tinggi daripada sehat, nopo bapak-bapak, ibu-ibu? Solahul abna, anak-anak keturunan yang solih dan solihah. Itu lebih tinggi daripada kesehatan. Dan yang paling tinggi lagi nopo? Waridallahu ta'ala huwa tamamur rizq. Dan ridho Allah adalah rizki yang tiada duanya, rizki yang sempurna, rizki yang paling hebat. Ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi dan kita juga ridho. Maka setiap hari jamaah rahimakumullah kita berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu titik. Okay. Setiap mau sholat, setiap habis sholat, dimanapun sampai di situ saja. Itu bukan doa hanya untuk menuntut ilmu. Lah doa menuntut ilmunya kapan nih bapak-bapak, ibu-ibu? Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau ini yang tadi saya baca, raditu billahi robba, man qoro'a raditu billahi robba, dakholal jannah. Kenapa? Ridho Allah sebagai sesembahan, ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi Muhammad sebagai tuntunan Nabi kita dan Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan mengurangi keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu. Pengajiannya sampai jam 9. Kalau jam 7 masih ikhlas, jam 7:15 mulai merengut, 7:30 merenguti makin mecucu. Maka yang terakhir, makan kupat duduhe santen. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo.
mencerahkan, inspiratif.